Sekilas info dari berita seputar Probolinggo oleh reporter News 1 Bambang Saleh. Sedangkan idealnya 25% itu asalnya dari mana sih Pak untuk dilakukan evaluasi penggunaan obat itu, atau memang ada aturan khusus soal itu? Jadi begini, dalam proses penegakan diagnostik sampai sebuah terapi itu ada campur tangan obat-obatan. Sedangkan BPJS ini sifatnya adalah grouping, ya. Jadi misalnya penyakit A, ya wis, kau tak bayar sak ini, nah gitu loh. Nah, kalau kita tidak melakukan efisiensi untuk kendali mutu dan kendali biaya, bukan berarti kita berbisnis dengan masyarakat, maka tidak akan bisa melakukan gendong endit. Karena ada beberapa tindakan pelayanan yang di BPJS itu pendanaannya tidak sesuai, dan kita menggunakan sistem margin. Ya, jadi misalnya tindakan A ini bisa membantu menutupi supaya tindakan B bisa dilaksanakan. Tapi kalau sudah di tindakan A ini kita maksimalkan, dia tidak akan bisa membiayai tindakan yang B. Itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi kendali mutu, kendali biaya dalam pemberian terapi ini memang diperlukan. Karena nggak bisa kalau kita misalnya ini tidak perlu diberikan hanya karena ini bukan merupakan first line pengobatan, cuman hanya sifatnya subjektif. Ya, di dalam dunia kesehatan kan kita nggak mengenal subjektif. Misalnya Mbak Putri, saya senangnya pakai obat A, tapi BPJS menyediakannya obat B. Terus kemudian rumah sakit dipaksa untuk memberikan obat A, sehingga marginnya akan naik menjadi 30% sampai 45%. Nah itu. Nah makanya sekarang kita mencoba untuk mengembalikan kepada fungsinya, kepada clinical pathway yang ada, kepada aturan yang sebenarnya, supaya kita tidak bereforia dalam pemberian terapi. Itu penyebabnya kok sampai melebihi persentase? Kan Ya, 25%. Itu sejarah yang kemarin. Saya tidak berani menjawab. Gitu loh. Ya, tapi berarti yang sekarang, tetapi jangan khawatir, apabila memang terapi itu dibutuhkan dan di BPJS tidak ada, rumah sakit wajib menyiapkan. Ya, salah satu contoh, misalnya kemarin pada saat COVID, itu di Fornas nggak ada penggunaan obat Gamaras yang satu file sampai 4.800.000 dan harus dibelikan dalam 30 file selama pengobatan. Itu nggak ada di Fornas. Tapi rumah sakit wajib menyiapkan, dan masyarakat tidak ditarik biaya sebesar pun. Tetapi kalau obat itu ada di Fornas, kemudian masyarakat itu diberikan obat jenis di luar Fornas, nah ini yang harus saya kembalikan kepada Fornas. Wong di Fornas wis ono, kok masyarakat minta lebih di luar Fornas, gitu loh. Kan kita menyalahi aturan hanya karena faktor subjektivitas. Fornas itu panjangannya apa, Pak? Formularium Nasional. Formularium. yang penyedia obat ya. Bukan oleh Kemenkes. Itu tugas kita legislatif untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Nah, kebetulan memang ada masyarakat yang kena jantung, pengobatannya perlu berkelanjutan. Kalau dulu dia ngomong, Pak, saya dulu resep dokter 20 butir, ya dapat 20. Sekarang kok dapat 10. Sebelumnya lagi saya nggak dikasih kopi resep. Nah ini kan tidak baik. Nah itu sebab itu coba kami bertanya, kenapa? Apakah ada kekurangan obat atau bagaimana? Ternyata apa tadi yang disampaikan oleh Dr. Abror, bahwa dia akan dikembalikan kepada kitohnya. Kalau yang namanya Fornas ya, formulasian nasional itu daftar obat yang di-cover oleh BPJS untuk mereka-mereka yang ikut BPJS. Nah ternyata di dalam daftar ini ada yang tidak tercantum untuk penyakit tertentu. Nah ini di cover oleh rumah sakit. Contoh seperti obat jantung ya, obat jantung yang ani apa tadi itu, nanti ada catatannya di saya. Nah itu mahal kan harganya, tapi sebetulnya di Fornas ada merek lain. Ya merek lain. Tadi Dr. Abror mengibaratkan kalau pakai ini Pak naik pesawat ke Jakarta, tapi kalau ini naik kereta, tapi sama-sama tujuannya adalah sembuh kan gitu. Lah masyarakat berperasaan, aku biasanya dapat obat ini kok sekarang dikasih obat ini.
Karena orang sakit untuk sembuh itu tidak hanya obat itu 30%. 70% itu adalah keyakinan, hati dan pikiran. Tapi oleh sebab itu makanya tadi sudah ditemukan solusi bahwa bagi mereka yang betul-betul miskin dan memerlukan obat yang mahal, maka akan kami coba diformulasikan pakai dana SKTM non kuota yang ada di Dinas Kesehatan sebesar 1,9 miliar. Cuman masih dicari formulasinya. APBD ya. APBD itu. Itu bisa di-cover kan? Itu kan untuk menyediakan mereka bagi kesehatan warga miskin. Apa itu termasuk yang punya kartu Pandalungan atau besar itu Bapak? Ya, Atau lain tadi lagi? disampaikan kalau yang sudah ikut UHD dia harus butuh obat yang mahal, ya kan? Di luar BPJS maka bisa di-cover oleh kartu Pendalungan. Gitu. Sehingga Kota Probolinggo betul-betul memberikan pelayanan kesehatan zero. Langkahnya obat karena tidak mengikuti aturan itu ya. Bukan langkah obat tadi, langkah ya. Tidak kerjaan obat itu tadi ada yang dari faktor distributor, ada yang dari faktor keterlambatan pengiriman. Bukan memang tidak disediakan. Tetap. Memang tidak ada Memang tidak ada atas kelangkaan obat ya. Bukan berarti tidak beli, gitu. Nah, saya ibaratkan tadi bahwa rencana Dr. Apri ini bagus, cuma tidak boleh langsung Pak. Kalau dulu kamu obat ini sekarang pakai obat ini tidak boleh Pak. Jadi harus lari seperti lari estafet itu. Jadi sesama melari, tongkat yang begitu kena, baru yang satu berhenti. Harus ada pemahaman kepada masyarakat. Karena masyarakat awam Pak, nggak tahu. Ya dokter tahu. Kalau masyarakat nggak tahu. Dan mereka harus duduk bersama antara rumah sakit, dinas kesehatan, BPJS, dinas sosial dan Bapeda untuk meramu ini semua.